dimana setiap hari Minggu kita akan memuji Tuhan bareng-bareng dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, udah kerasa nih kita berapa bulan? Udah 5 bulan kali ya Kak? Bisa dibilang. Iya, kita di rumah. Tapi kita percaya bahwa rencana Tuhan yang terbaik pasti. Amin. Dan corona ini akan segera berakhir. Amin adik-adik. Nah, kita mau nyanyiin lagu ini bareng-bareng, dimana Tuhan Yesus, apapun yang terjadi pasti Tuhan Yesus itu baik. Maksudnya? Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kita ulang dari awal lagi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Kita sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Mari kita sembah Tuhan Yesus kayak diri. Kasih Yesus. Kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari yang telah Kau berikan Tuhan sampai hari ini Tuhan. Kami bisa memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, semoga firman ini bisa menjadi teladan Tuhan bagi kami Tuhan, dan kami bisa menjalankannya di kehidupan sehari-hari Tuhan. Dan juga Tuhan, mungkin saat ini Tuhan, dunia ini sedang dilanda dengan COVID-19 Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau dapat menyembuhkan setiap orang yang terluka Tuhan Yesus. Engkau akan menyembuhkan orang-orang yang kena corona ini Tuhan Yesus. Dan nanti juga Tuhan, corona ini akan hilang dari bumi, dan kami bisa berkumpul lagi Tuhan di gereja kami RM nanti Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, berkati adik-adik Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan jaga kesehatan mereka Tuhan Yesus. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Sekian dari kami, kita langsung nonton aja yuk. Oke, sebelum kita memulai firman Tuhan ini, Ya. terus seperti biasa kita mengawali dengan Satu satu ayat ayat. dulu. Ayat kali ini diambil dari Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Luar biasa. Firman Tuhan hari ini dengan tema yaitu Yesuslah kemerdekaan hidupku. Biasanya ngapain aja nih waktu merayakan 17 Agustusan ini? Adik-adik tahu nggak? Pasti banyak lomba-lomba. Ya betul. Lomba lari karung, Wah. lomba makan kerupuk, Apalagi adik-adik. lomba bawa kelereng. Ya. Yang paling heboh itu apa? ada lomba panjat pinang. Wah, panjat pinang. Coach pernah nggak coach? Nggak pernah. Nggak pernah, karena nggak ada yang kuat angkat Coach Dedi. Coach, sebenarnya kita tuh ngerayain apa sih di Hari Kemerdekaan Indonesia ini? Adik-adik tahu gak sih kita ngerayain apa nih di tanggal 17-an ini? Ya, kita merayakan di mana sejak 17 Agustus tahun 45 bangsa Indonesia tidak lagi dijajah atau diperintah oleh bangsa lain. Nah. Sejak saat itu bangsa Indonesia sudah bisa hidup dengan merdeka, sudah bisa bikin keputusan sendiri, sudah merdeka artinya tidak lagi diperbudak atau di bawah kekuasaan bangsa lain. Kita bisa mempunyai kebebasan untuk beribadah, Iya. bisa gereja, bisa berdoa bersama-sama dan yang lain-lain. Adik-adik juga bisa pergi ke sekolah, bisa bermain di taman, bisa dimakan di mana aja dan masih banyak lagi deh. Tahu nggak adik-adik, kalau adik-adik bisa hidup bebas seperti sekarang ini dan menikmati hidup yang adik-adik rasakan seperti sekarang ini di Indonesia, itu adalah berkat perjuangan para pahlawan kita Wah. yang mati di medan perang untuk merebut kembali kemerdekaan bangsa Indonesia. Luar biasa. Sehingga si para penjajah itu tuh yang ingin menguasai bangsa Ah. Indonesia, mereka tidak lagi berkuasa, mereka udah kabur berkat para pahlawan kita. Wah, Coach jadi ingat nih, cerita di Alkitab juga ada cerita tentang kemerdekaan yang sama seperti bangsa Indonesia, di mana bangsa Israel menjadi budak dan diperbudak oleh kerajaan Mesir. Bangsa Israel itu hidupnya nggak bebas karena dikuasai oleh Raja Fir'aun yang jahat. Gitu, Coach. Coba kita lihat Ya, video satu oke. ini ya. Harun dan Musa tiba di tanah Mesir dan meminta kepada Raja Firaun agar orang-orang Israel dibebaskan. Tapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mengabulkannya. Lalu datanglah 10 tulah ke atas bangsa Mesir agar mereka mengetahui Tuhan Allah bangsa Israel yang besar. Tulah ke-1 terjadi. Semua air di sungai Nil berubah menjadi darah, dan ikan yang di dalam sungai Nil menjadi mati, dan air sungai menjadi bau, dan bangsa Mesir tidak bisa meminum air dari sungai Nil ini. Tetapi hati Firaun berkeras, maka tulah kedua pun turun. Bermunculan katak-katak dari sungai Nil dan masuk ke rumah-rumah rakyat Mesir, rumah pegawai istana, juga ke dalam tempat pembuatan roti serta adonan roti, bahkan masuk ke dalam istana dan kamar Raja Firaun. Lalu Raja Firaun pun berkata, "Besok pergilah." Tetapi ketika Raja Firaun melihat semua katak-katak sudah lenyap, ia tetap berkeras hati dan tidak mengizinkan bangsa Israel dibebaskan. Maka tulah ketiga pun turun, yaitu datanglah banyak nyamuk hinggap pada orang Mesir dan juga pada binatang. Namun Raja Firaun tetap berkeras dan tidak membebaskan bangsa Israel. Maka tulah keempat pun turun, banyak lalat pikat datang ke dalam
istana Raja Firaun dan ke seluruh tanah Mesir, sehingga negeri itu menderita karena lalat pikat menghisap darah dan membuat Raja Firaun mengizinkan bangsa Israel untuk pergi dari tanah Mesir. Namun Raja Firaun berlaku curang dengan tidak membiarkan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Maka tulah kelima pun turun. Penyakit sampar yang dahsyat turun kepada semua binatang orang Mesir dan menjadi mati semua. Tetapi Raja Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa Israel itu pergi. Dan tulah keenam pun datang, yaitu muncul penyakit bara atau borok, luka-luka di seluruh tubuh orang Mesir, termasuk binatang yang ada. Tetap saja, Raja Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Maka turunlah hujan es yang membinasakan banyak orang Mesir dan hewan serta tumbuh-tumbuhan orang Mesir ditimpa oleh hujan es itu. Itulah tulah ketujuh. Dan Raja Firaun pun kembali berjanji untuk melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan untuk kesekian kalinya, Raja Firaun berbohong dan tidak memperbolehkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Maka tulah ke-8 pun datang, di mana belalang yang sangat banyak datang dan hinggap ke seluruh tubuh orang Mesir dan menutupi seluruh negeri Mesir sehingga negeri itu menjadi gelap dan memakan habis semua buah-buahan dan pohon-pohonan dan tanam-tanaman di seluruh tanah Mesir. Untuk yang ke-9 kalinya, Raja Firaun kembali mengeraskan hatinya dan tidak membiarkan bangsa Israel pergi. Maka gelap gulita meliputi tanah Mesir selama 3 hari, sehingga tidak ada orang yang dapat melihat dan bergerak. Itulah tulah yang ke-9. Dan satu tulah terakhir turun, yaitu tulah ke-10 yang sangat mengerikan. Semua anak sulung, baik hewan dan orang Mesir, termasuk anak sulung Raja Firaun pun mati. Karena takut, Raja Firaun pun membiarkan Musa dan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Akhirnya, bangsa Israel bebas keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Nah, dari cerita tadi adik-adik bisa lihat bahwa Tuhanlah yang telah melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir melalui Musa dan juga Harun. Iya, dengan berbagai cara, karena Raja Firaun bersikeras untuk tidak mau melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Dan Tuhan pun menggunakan 10 tulah untuk menghukum Raja Firaun. Akhirnya Raja Firaun pun melepaskan bangsa Israel ya tadi ya, Iya. ya, sehingga bangsa Israel lagi tidak menjadi budak dan dikuasai oleh Raja Firaun. Bangsa Israel sekarang memiliki hidup bebas ya, hidup mereka sendiri nih, bisa bebas menyembah Tuhan. Wah. Mungkin adik-adik bertanya, apa sih hubungannya dengan kita? Nah, sebenarnya kita semua, termasuk coach nih, dulu hidupnya itu dalam perbudakan atau telah menjadi budak sama seperti bangsa Israel. Kok bisa ya Coach ya? Iya, firman Tuhan berkata bahwa semua manusia termasuk adik-adik dan juga coach telah dilahirkan sebagai orang berdosa. Jadi kita semua tidak bisa lepas dari dosa. Walaupun adik-adik dan coach tidak berbuat dosa, tetapi karena si Adam, si nenek moyang kita itu yang iya. udah berdosa, Iya. maka hidup kita pun terikat dengan dosa. Itulah sebabnya adik-adik dan coach perlu menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, ya, sehingga hidup kita dibebaskan dan Yap. merdeka. Bukan bukan. hidup yang penuh dengan ketakutan, rasa malu, kemarahan, ketidaksukaan, kekecewaan. Karena Yesus Kristus begitu mengasihi adik-adik, ia bahkan rela mati tuh seperti pahlawan-pahlawan kita supaya adik-adik dan juga coach bisa hidup dan memiliki hidup yang merdeka. Tapi ya,
bukan berarti kita bisa hidup seenaknya ya. Itu bukanlah hidup yang Tuhan Yesus inginkan dan berikan kepada kita semua. Karena kalau kita hidup seperti itu seenak-enaknya, Ya. itu bisa membuat adik-adik tidak bebas lagi, atau alias terikat lagi, atau enggak merasa diperbudak lagi. Betul sekali yang tadi Coach Noni bilang, bahwa hanya Yesus Kristuslah yang bisa melepaskan semua ikatan di dalam hidup kita. Nah, sekarang Coach memperagakan bagaimana orang yang terikat berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk lepas dari ikatan itu. Yap. Ya, tadi jaketnya Coach Noni, Siap. tolong dipakai jaketnya. Kita pakai jaket. Pakai jaket. Oke. Wah, tangannya diulurkan. Diulur. Nah, sekarang Coach Dedi punya tali. Nah, kita ikat. Ya. Nah, inilah menunjukkan sebenarnya hidup kita tanpa Tuhan. Ya. Hidup kita terikat oleh dosa. Begitu kuatnya. Kita ikat dulu ya. Jaket ini adalah melambangkan dosa. Tangan terikat oleh dosa. Dan juga tangan Nah, terikat oke, oleh sekarang dosa. Coach Noni coba lepasin jaketnya. Bisa gak, Coach? Ayo, Coach. Ayo, tuh tangannya kan masih ada nih. Gini. Bisa gak? Bisa gak? Gak bisa, Gak Coach. bisa. Nah, adik-adik bisa lihat kan tadi Coach Noni mau lepasin jaketnya pakai cara apapun. Gak bisa karena tangannya terikat ya. Padahal jaketnya nggak dikancing, Coach. Tetap aja nggak bisa. Demikian juga adik-adik dan Coach tidak bisa lepas dari ikatan dosa dengan cara apapun ya. Yap, Sekarang Coach Dedi lepasin ya ikatannya. Sep. Nah, lepasin ikatannya. Coba Coach, lepasin lagi jaketnya. Kan udah dilepasin ikatannya. Ayo Coach. masih nggak bisa. Coba. Itu begini, gini. Nah, Gak bisa, Coach. nggak Gak bisa dibuka. juga tuh adik-adik, gimana tuh, lucu kan? Padahal talinya udah dilepasin loh. Ya, tangan Coach Noni kenapa masih seperti terikat? Ya, artinya kalau adik-adik masih berpikir bahwa adik-adik masih terikat dan tidak bisa hidup dengan bebas, ketika adik-adik mengalami kesalahan dan melakukan yang tidak baik, itulah seperti Coach Noni yang talinya sudah dipotong, tapi tangannya masih tetap seperti tangan terikat ya. Nah, sekarang Tetap tidak bisa ya, tetap Coach? tidak bisa, iya. Sekarang Coach Noni lepasin tangannya dan buka jaketnya. Gampang, Ya. Coach. Mudah banget, Coach. Hore, bisa copot kan sekarang jaketnya? Bisa. Sama juga dengan adik-adik. Firman Tuhan dalam Yohanes tadi ya 8 ayat 36 berkata, Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi adik-adik perlu percaya bahwa adik-adik sudah menjadi anak Tuhan yang merdeka. Yap. Adik-adik tidak perlu melakukan hal-hal yang buruk lagi. Yap. Ya. Oke adik-adik, tahu kan kebebasan dan kemerdekaan yang adik-adik dapat itu dari mana? Sudah tahu? Karena kasih Allah Bapa Surgawi sehingga membuat Yesus Kristus untuk mati di kayu salib dan memberikan hidupnya yang bebas dan merdeka bagi adik-adik dan juga Coach. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib jauh melebihi apa yang para pahlawan itu lakukan. Karena tidak ada seorang pun, tidak ada keadaan apapun yang bisa memisahkan kita dari Yesus Kristus, yang tidak bisa mengambil kemerdekaan itu dari hidup kita. Itulah luar biasanya Jadi pengorbanan Tuhan hanyalah Yesus. Yesus Kristus, Yesuslah kemerdekaan Hidup hidup kita. kita. Oke, sebelum kita akhiri streaming ini, kita baca sekali lagi ya ayat kita hari ini di Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yeay. Tidak terasa ya Coach, sudah Iya. Oke, kita tutup dengan doa. Coach Noni, doa penutup seperti Yap. biasa. Tuhan, terima kasih untuk
kemerdekaan bangsa Indonesia Tuhan yang telah Kau berikan juga Tuhan, yang telah Kau sertai hingga saat ini sehingga kami bisa bangga menjadi bangsa Indonesia. Dan terima kasih juga Tuhan karena kemerdekaan bangsa Indonesia mengingatkan kami kembali akan merdekanya kehidupan kami atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang telah memerdekakan dan membuat hidup kami menjadi bebas kembali. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua akan melakukan aktivitas kami kembali seperti biasa, Tuhan yang menyertai, dan sukacita kemerdekaan itu tetap mengalir dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan di link YouTube yang sama Yap. dan jam yang sama ya. Iya, jangan bosen-bosen, betul. tontonin terus KMM Jakarta City Blessing streamingnya ya. Ya, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Salam Merdeka!